Siapa di sini yang pernah kepoin calon pasangannya MBTI-nya apa? Bisa nggak sih MBTI prediksi apakah seseorang itu setia, jujur, dan bertanggung jawab? Kalau misalnya teman-teman pakai MBTI sebagai filter utama untuk mencapai atau menentukan cocok atau enggak, berjodoh atau enggak, itu sebenarnya agak beresiko. Pernikahan itu bukan cuma soal meeting di kantor aja guys, tapi ada komitmen spiritualnya, komitmen moral, emosional yang berlaku seumur hidup. Nah, makanya kita butuh yang namanya kacamata dari psikologi Islam. Jangan fokus sama tipe calon pasangan, justru fokus sama kualitas karakter mereka. Kalau misalnya MBTI digunakan untuk alat sekunder untuk memahami gaya komunikasi, itu boleh, tapi bukan sebagai penentu akhlak. Nah, intinya pernikahan yang kokoh itu dilandasi atau punya fondasi yaitu akhlak. Dan akhlak ini adalah manifestasi dari nafs mutmainnah atau jiwa yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nada Dini. Nah, kali ini aku mau coba sedikit bahas topik. Tapi sebelum itu, teman-teman, untuk kalian yang pengen terus dapat asupan konten dari aku terkait dengan Islamic Self Development atau lebih tepatnya Muslimah Self Development, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe dulu ya teman-teman supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik. Nah, teman-teman coba jujur deh, siapa di sini yang pernah kepoin calon pasangannya MBTI-nya apa? Oh, aku NFP, aku cocoknya kayaknya sama INTJ deh, cocok. Atau misalnya aku STJ, cocok banget sama NFJ katanya, komplementer kayak gitu. Semuanya demi cari tahu sebenarnya kita cocok atau enggak sih sama jodoh atau calon jodoh kita gitu. Nah teman-teman, kayak gimana sih sebenarnya, nyambung nggak ya MBTI sama cara kita untuk nentuin calon pasangan kita dengan baik? Yuk kita simak. Nah, MBTI ini cocok sekali untuk kalian pakai untuk jadi self awareness gitu ya, pemahaman diri sendiri dan memahamin orang dengan lebih baik. Nah, biasanya dalam tanda kutip ini tuh untuk saling tahu cara berkomunikasi atau gaya komunikasi yang tepat dengan calon pasangan kita kayak gitu. Makanya kan ada 4 dimensi yang diukur. Yang pertama tuh ada dimensi energi, dimana ada extrovert dan ada introvert. Dimana hal ini tuh nentuin fokus perhatian tuh ke dunia luar atau dunia internal. Yang kedua ada dimensi pemahaman informasi. Misalnya ada S, sensing, dan versus intuition atau N gitu ya. Ini nentuin cara memproses data, apakah pakai fakta konkret atau pada pola dan kemungkinan abstrak. Dan yang ketiga adalah dimensi pengambilan keputusan. Nih, biasanya ada T atau thinking dan juga feeling atau F. Nah, ini nentuin cara gimana untuk menarik kesimpulan. Kalau thinking biasanya lebih ke logika banget, kalau misalnya feeling biasanya pada nilai dan juga harmoni. Tuh. Terus yang keempat adalah dimensi pola hidup atau judging. Ada J, terus ada versus perceiving atau P. Nah, ini nunjukin gimana sih seorang itu nentuin orientasi hidup terstruktur atau terorganisir. Itu biasanya adalah orang-orang yang ada di J. Dan fleksibel atau spontan itu biasanya pada orang-orang yang P, perceiving. Jadi tujuan utama ini untuk ngebantu setiap orang tuh memahami diri sendiri dan juga orang lain, dan tentunya nanti ujung-ujungnya untuk cara gimana atau gaya berkomunikasi dengan orang lain, terutama pasangan kayak gitu. Nah, sebenarnya riset itu nunjukin MBTI itu sebenarnya dirancang untuk kondisi lingkungan kerja dan juga komunikasi. Nah, pernikahan itu bukan cuma soal meeting di kantor aja guys, tapi ada komitmen spiritualnya, komitmen moral, emosional yang berlaku seumur hidup. Nah, dalam Islam, target utama pernikahan itu jelas ya, teman-teman. Sering banget kita dengar di pernikahan-pernikahan, semoga samawa ya, sakinah, mawadah, dan juga rohmah atau kasih sayang. Jadi sakinah ada ketenangan, terus mawadah itu ada cinta, dan rohmah ada kasih sayang. Nah, konsep ini nuntut fondasi yang jauh lebih kuat dari sekedar gaya komunikasi. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih MBTI prediksi apakah seseorang itu setia, jujur, dan bertanggung jawab? Sayangnya enggak, teman-teman. MBTI itu nggak punya dimensi yang secara eksplisit itu nunjukin kayak gimana sih akhlak dari seseorang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai MBTI sebagai filter utama untuk mencapai atau menentukan cocok atau enggak, berjodoh atau enggak, itu sebenarnya agak beresiko. Nah, jadi ini tuh sebenarnya rahasia yang justru jarang dibahas gitu. Justru di dalam ilmu psikologi modern itu ya teman-teman, justru lewat model Big Five FFM itu sudah membuktikan ada dimensi yang paling kuat untuk memprediksi konflik, kecemasan, dan kegagalan di rumah tangga yang gak diukur di dalam MBTI. Dan dimensi itu adalah neuroticism atau kestabilan emosi. Nah, stabilitas emosional yang rendah, kecenderungan mudah cemas atau sulit mengelola stres, merupakan
penghalang signifikan untuk kebahagiaan jangka panjang. Nah, teman-teman mungkin bisa punya MBTI dalam tanda kutip yang cocok dengan calon pasangannya. Tapi kalau skor neuroticism-nya tinggi gitu ya, ini tuh bakal rentan banget gitu teman-teman sama yang namanya konflik atau kecemasan. Nah, makanya kita butuh yang namanya kacamata dari psikologi Islam. Nah, Islam itu sebenarnya punya kerangka yang jauh lebih bagus teman-teman. Namanya adalah konsep nafs atau jiwa atau diri. Nah, ini tuh bisa kita coba lihat gambaran kedewasaan moral seseorang. Yang pertama adalah nafs amarah, jiwa yang memerintahkan kejahatan. Nah, ini tuh kondisi terendah yang didominasi oleh impuls, emosi meledak, dan insting destruktif. Ini setara sama neurotism yang tinggi dan sangat bertentangan sama fondasi sakinah atau ketenangan. Terus nafs lawamah, jiwa yang menyesali. Fase tengah-tengah nih, dimana individu itu mulai introspeksi, terus juga nyesalin kesalahan, berupaya untuk memperbaiki diri. Ini nunjukin basis yang solid untuk pertumbuhan yang bareng bersama gitu ya. Terus ada juga nafs mutmainah atau jiwa yang tenang. Nah, ini adalah kondisi spiritual tertinggi yang mencapai ketenangan total, stabilitas emosional. Ini manifestasi dari akhlak yang mulia dan indikasi kuat buat kita capai yang namanya sakinah. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, jangan fokus sama tipe calon pasangan, justru fokus sama kualitas karakter mereka. Kalau misalnya MBTI digunakan untuk alat sekunder untuk memahami gaya komunikasi, itu boleh, tapi bukan sebagai penentu akhlak. Jadi tetap MBTI boleh loh teman-teman digunain. Aku pribadi pun waktu ta'aruf aku coba nanya MBTI-nya calon pasangan aku apa, dan aku juga coba jelasin MBTI-nya aku apa, kayak gitu. Ini adalah cara untuk kita bisa berkomunikasi gitu teman-teman. Nah, intinya pernikahan yang kokoh itu dilandasi atau punya fondasi yaitu akhlak. Dan akhlak ini adalah manifestasi dari nafs mutmainnah atau jiwa yang tenang. So, teman-teman, semoga kalian bisa dapetin jodoh yang akhlaknya baik dan juga MBTI-nya cocok kayak gitu ya. Tapi ingat, MBTI bukan penentu atau filter utama. Tetap filter utamanya itu berada pada agama dan juga akhlak. So, segitu dulu aja konten kali ini. Buat kalian yang pengen konten lain terkait dengan Islamic Self-Development atau Muslimah Self-Development, boleh di subscribe ya teman-teman. Dan kalau punya request terkait konten apa lagi yang mau dibahas, boleh tulis di kolom komentar. Kasih juga emoji buat kalian yang udah nonton sampai dengan belakang ini. Kasih emoji, boleh dikasih senyum, boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Thank you. Kalau gitu aku pamit. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.